Sudah 2 tahun pandemi COVID-19 menyerang di seluruh negara, termasuk Indonesia. Lalu semua bidang ikut terdampak, salah satunya pendidikan Indonesia. Lalu bagaimana dengan pendidikan Indonesia? Saya dan tim melakukan wawancara di salah satu sekolah di Kabupaten Bekasi. Berikut wawancara kami dengan pihak sekolah. Ya, perkenalkan, nama saya Ujo Mulyono. Saya juga sama alumni Wisma tahun angkatan 89. Sekarang menjabat dosen 1 wakil bidang kesehatan. Ya, kira-kira itu. Apa sih Pak diperlukan pembelajaran tatap muka di saat masa pandemi seperti ini Pak? Kalau menurut saya dengan tatap muka secara offline, yaitu kalau kondisinya sudah membaik, kondisinya sudah tidak masalah, tapi kenapa diadakan dengan online? Karena kondisinya sekolah kita tidak memungkinkan untuk berkumpul, berkerumun dan sebagainya. Masalahnya anak-anak kita, anak-anak yang labil, anak-anak yang belum tahu dengan keadaan penyakit yang sekarang dialami di Indonesia, yaitu dengan virus pandemi 19, yang seharusnya anak-anak itu paham, walaupun sering dipaparkan, sering disampaikan dengan anak kita, namun banyak anak-anak yang sekiranya sangat memudahkan, menggampangkan dengan keadaan. Kira-kira itu, Mbak. Nama saya Adang, atau ini Adang Eskom ya, sebagai wakil kepala sekolah bidang akademik dan administrasi pendidikan atau kurikulum ya. Gitu. Mulai ya Pak pertanyaan. Terkait persiapan para guru-guru ini gimana nih Pak dalam pelaksanaan PTM? Persiapannya apa aja sih guru-gurunya? Guru-gurunya tentunya seperti biasa ya, membuat RPP atau rencana pembelajaran, dan juga sudah diberi jadwal sesuai dengan ketentuan dari PTMT itu. Gitu. Terkait evaluasinya dalam pelaksanaan PTM di sini, ada nggak sih Pak yang datang-datang gitu? Oh, evaluasi. Ini PTM-nya berjalan dengan baik nggak sih? Gitu Pak. Iya, ada. Selalu dimonitor dari dinas ya. Selalu laporan tiap hari ke dinas tuh, langsung ke Korwas di Tambun. Berarti mereka kita di sini evaluasi ke sana atau mereka datang ke sini buat ngecek-ngecekin? Lapor secara daring. Lapor secara daring. Terus ada kendala nggak sih Pak dalam pelaksanaan PTM ini? Dalam pelaksanaannya ya, sebenarnya tidak ada kendala karena kita memakai sistem jadwal bertahap ya. Kelas 7 itu masuk jam 7.30, kelas 8 jam 8, dan kelas 9 jam 8.30. Jadi ada jeda setengah jam untuk menghindari kerumunan ya. Sehingga pulangnya juga berbeda ya, kelas 7 lebih cepat ya, jam 9.30, ya kelas 8 jam 10, dan kelas 9 jam 10.30. Gitu. Kalau para muridnya nih Pak, kalau misalnya di kelas itu suka ada yang lepas masker gitu nggak Pak? Kadang-kadang kan sama murid kan kadang-kadang suka ngap gitu. Oh gitu ya. Ini tentunya ya susah untuk melihatnya ya, mungkin kalau gurunya tidak ada ya, tapi kalau gurunya ada ya, kalau gurunya ada dia akan taat kepada ini, pada prokes ya. Tetapi guru-guru itu tetap selalu mengingatkan supaya jangan lepas masker ya. Gitu. Iya, siap. Persyaratan utama pelaksanaan PTM untuk guru dan muridnya? Yang pertama untuk PTM yaitu tatap muka, yang pertama satu sudah divaksin minimal 1,3. Alhamdulillah anak-anak SMP 1 sudah kurang lebih 99%, kecuali yang tidak boleh. Untuk gurunya juga sama, sudah 99%, kurang lebih seperti itu.
karena ada beberapa rekan guru kita, yaitu ada yang tidak bisa untuk divaksin karena dengan keadaan yang penyakit. Namun tidak menutup kemungkinan hal itu diantisipasi dengan adanya vaksin swab. Jadi sebelum masuk kemarin sudah di swab kurang lebih 100 orang, hampir 99%. Anak-anak yaitu untuk perwakilan per kelas yaitu 5 orang. Jadi ada 33 kelas, jadi kali 5 ya kurang lebih hampir 100 lebih lah, lebih seperti itu. Itu Mbak. Berarti ada vaksin, di swab, selain itu ada lagi nggak Pak persyaratannya lagi? Persyaratan lagi yang paling wajib untuk wajib yaitu wajib dengan protokol kesehatan, yaitu sebelum masuk kita sudah wanti-wanti selalu membawa masker, kemudian cuci tangan itu di depan sudah disiapkan, kemudian yaitu jaga jarak. Anak-anak selalu ada kegiatan, yaitu di setiap hari itu setiap masuk itu ada kebiasaan yang pertama adalah upacara itu jaga jarak yang biasanya cuman setiap kelas diambil 2 sesi, yaitu sesi pertama yaitu masuk di hari Senin, Selasa dan Rabu, kemudian di sesi kedua yaitu Rabu, Kamis dan Jumat. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian di hari Selasa yaitu pembiasaan yaitu literasi. Jadi literasi itu literasi membaca, yaitu kumpul di lapangan membaca kurang lebih setengah jam. Kemudian hari Rabu yaitu pembiasaan yang kita lakukan yaitu untuk Asmaul Husna. Jadi pembacaan Asmaul Husna bersama-sama, satu orang memimpin, yang lainnya yaitu untuk menirukan. Kemudian yang ke hari Kamis yaitu Kamis bersih. Anak-anak disiapkan untuk cinta dengan lingkungan, cinta dengan kelas kita, yaitu bersih-bersih yang sudah ditunjuk sesuai dengan tempatnya masing-masing. Dan hari Jumat yaitu pembiasaan tausiah yang dilakukan oleh anak-anak, kemudian literasi Al-Quran, yaitu gemar membaca Al-Quran di lapangan seperti biasa itu setengah jam. Dan ada lagi yaitu di hari pertama, bulan pertama, yaitu sholat duha bersama. Jadi kita berdoa, kira-kira seperti itu. Jadi kegiatan pagi itu sudah rutin, baru pembelajaran bel jam 7.30, insya Allah nanti diakhiri sampai selesai, kira-kira seperti itu. Kalau pembelajaran biasanya berapa lama Pak kalau datang langsung tatap muka? Kalau pembelajaran satu pelajaran yaitu 30 menit. 30 menit setiap kelas ada 4 mata pelajaran. Jadi ada kurang lebih yang 2 jam lah, kurang lebih seperti itu. Jadi basisnya bukan target kurikulum, yaitu untuk karakter, kira-kira seperti itu. Terkait persyaratan nih Pak, butuh nggak sih persyaratan untuk orang tua, persetujuan orang tua seperti itu? Untuk persetujuan tua wajib. Jadi sebelum masuk kemarin anak-anak diminta persetujuan orang tua, tanda tangan. Alhamdulillah sudah 99%. Satu orang aja yang tidak, karena anaknya itu dalam keadaan sakit. Jadi semuanya membuat pernyataan di atas materai, ya kan, lewat anaknya disampaikan ke orang tua, kemudian disampaikan ke bidang kesiswaan, kira-kira seperti itu. Teknisnya tadi udah dikasih tahu juga bagaimana pembelajarannya, terus bagaimana sih Pak evaluasi dari PTM ini? Apa ada pihak-pihak tertentu yang melihat nih, oh ini PTM-nya dilaksanakan dengan baik, bagaimana Pak? Alhamdulillah, pertama untuk
percobaan pertama itu insya Allah didatangi oleh Bapak Bupati, kemudian Bapak Kadis, kemudian Bapak Kabid, ya, jadi semua pejabat kabupaten semua ngontrol bagaimana persiapan untuk PTM ini, kira-kira seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu Pak Camat, Pak Lurah selalu kontrol, jadi kita selalu koordinasi terkait yang seperti ini, terutama yaitu dari pihak Puskesmas. Jadi kita tidak segan-segan untuk menyampaikan hal yang sekiranya sangat riskan dan sangat tidak baik, itu selalu konservasi dengan kecamatan, kira-kira dengan Puskesmas, kira-kira seperti itu. Karena yang lebih tahu dengan penyakit apapun yaitu dari Puskesmas pertama kayak seperti itu. Berarti sebelum dilakukan suatu kegiatan konsul dulu ya ke Puskesmas dulu terkaitnya baik atau enggaknya gitu ya Pak? Siap, biasanya itu anjurannya kan dari Dinas Pendidikan bahwasanya untuk mau tatap muka. Namun sebelum tatap muka itu kan ada yang namanya swab tadi, ya kan? Jadi di uji coba sampling berapa, satu kelas diambil 5, nah, kira-kira seperti itu. Terus guru-gurunya wajib semuanya itu di swab. Kalau menunjukkan reaksi bagus, menunjukkan reaksi tidak ada yang terjangkit, ya kan, ya, siap dilaksanakan, kira-kira seperti itu. Pas selama swab itu negatif semua ya Pak? Negatif semua, dari semua yang di swab, termasuk saya sebagai kesesuaian. Saya itu punya riwayat penyakit, namun saya paksakan dan saya siap untuk itu, alhamdulillah tidak masalah. Positif. Iya Pak. Oke. Nah, di sini saya menanyakan pertanyaan untuk Bapak, bagaimana persiapan guru untuk melakukan PTM, Pak? Persiapan dalam hal apa nih? Tatap muka. Kan sebelumnya Ketemu dengan siswa ya? Iya. Kalau persiapan kita ketemu dengan siswa sih yang pertama tetap ya patuhi protokol 5M itu. Kemudian untuk jam mengajarnya sendiri kan memang sudah diatur dari sekolah. Iya. Jadi kita nggak terlalu banyak untuk jam mengajar. Terus ketika di kelas pun kita tetap jaga jarak ke anak-anak, jangan sampai apa yang sudah dijadikan program oleh pemerintah kita lakukan. Lalu bagaimana menurut Bapak, apakah PTM di sini tuh sudah berjalan dengan baik gitu? Kalau menurut saya alhamdulillah sih sudah berjalan dengan baik. Karena saya sendiri kan selain guru PAI saya juga di sini pembina OSIS dan pembina kesiswaan. Jadi sedikit banyaknya hubungan saya ke anak-anak itu yang jadi concern buat kami di kesiswaan dan di OSIS. Untuk murid sendiri, apakah di sini diwajibkan tatap muka, Pak? Gimana? Untuk murid sendiri, apakah diwajibkan tatap muka? Ya diwajibkan ya. Jadi biasanya kalau dibilang diwajibkan memang harus masuk mereka ya. Cuman kan controlling dari sekolah ini kita buat anak-anak itu dalam setiap harinya itu masuk enggak seluruhnya, tapi hanya 50%. Dan itu pun kita bagi menjadi 2 shift. Jadi shift yang pertama itu dari hari Senin sampai hari Rabu, shift keduanya dari hari Rabu sampai hari Jumat. Jadi 50-50 yang masuk, 50% masuk. Mungkin itu saja, Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Nama saya Kurnia. Kurnia di sini sebagai pengajar di SMP 1 Tambun Selatan dan pada saat ini membantu di bidang kurikulum bersama Pak Adam SPDI. Kemudian yang pada saat sekarang ini mulai tanggal 13 sampai tanggal 18 Desember pelaksanaan untuk kegiatan PAS penilaian akhir semester. Kebetulan penilaian akhir semester yang sekarang ini berbarengan dengan kebetulan. Jadi nanti hari Rabu tanggal 15 Desember itu pelaksanaan PKKS. Iya, jadi penilaian kepala sekolah. Jadi berbarengan.
Alhamdulillah PTMT di SMP 1 Tamrin Selatan berjalan lancar. Berjalan lancar. Jadi siswa itu bergantian. Untuk minggu yang pertama misalnya absen 1 sampai absen 20 yang masuk. Kemudian bergantian minggu depannya absen 21 sampai absen 40 yang masuk. Jadi bergantian begitu. Tetapi untuk materi waktunya kan satu harinya itu cuman 4 jam pelajaran dalam waktu 2 jam. Jadi 1 jamnya itu cuma 30 menit. Iya, jadi cuma 30 menit. Jadi kami mensiasatinya itu nggak mungkin dong kalau kita mengajar 30 menit. Jadi kami karena ini kita masih PTMT, kemudian kondisi kita masih adaptasi dengan kemarin COVID, jadi kita selalu pertama kali adalah memotivasi anak untuk memberikan penguatan, terutama penguatan pendidikan karakter. Nah untuk pembelajaran biasanya kami kan terbiasa dengan teman-teman kami, guru-guru gitu, membuat ini materi pembelajaran melalui YouTube. Jadi biasanya ya minimal sehari sebelum pelaksanaan pembelajaran kita itu memberi tugas dulu. Ada PJ-nya masing-masing, PJ kelas. Misalnya kita mengajar kelas 9A, 9B sampai 9F. Jadi sehari sebelum kita mengajar kita memberikan tugas ke penanggung jawab kelas. Misalnya untuk besok hari Senin tanggal sekian materi tentang ini, kemudian di share link YouTube-nya. Jadi mereka ketika masuk mereka sudah mempelajari materi kita. Jadi kita sudah mengajar sehari sebelum kita bertemu siswa itu kita sudah mengajar sebetulnya. Jadi mereka belajar itu ya mau sambil tiduran deh di rumah, mau pagi, mau siang, sore, malam mereka sudah belajar. Jadi ketika kita masuk semuanya. Nah, kita sambil memotivasi juga, memberikan penguatan karakter juga ke anak. Terus ketika ditanya anak udah tahu. Anak udah belajar gitu. Jadi kita sudah mengajar sehari sebelum kita bertatap muka. Gitu kurang lebih seperti itu. Jadi mudah-mudahan lah dengan seperti itu anak itu tidak ada blank materi itu, blank pembelajaran itu tidak terlalu kosong. Ada kemudian tugas-tugas juga seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Kendalanya dari Ibu sendiri nih selama PTM ini selama ngajar? Kendalanya selama PTM ya, selama PTM kendalanya pertama memang kita siswa itu ya kuota biasanya. Jadi kita kan mengajar di kelas cuma 30 menit. Jadi kita sudah memberi tugas dari awal. Nah, untuk anak yang tidak punya kuota, mereka tidak bisa menerima pembelajaran dari kita. Jadi ketika masuk apa yang harus dikerjakan, bingung. Jadi kalau yang lain oh iya langsung nyambut, oh iya Bu siap, saya jawab gitu. Langsung saya Bu. Kalau ini bengong, masih mengadaptasi. Kecuali untuk anak yang aktif. Tetapi aktif tapi mungkin kurang maksudnya kurang di kuotanya kosong. Ketika kuota dia kosong, dia aktif bertanya ke teman, tugas apa sih buat besok gitu. Nah kendalanya di situ saja sih. Terus ketika anak belajar, padahal cuma 2 jam ya, anak belajar 2 jam. Jadi pertama-tama anak itu 2 jam aja udah cukup lelah, karena terbiasa dengan belajar di rumah. Kendalanya seperti itu. Jadi anak sudah mulai cepat lelah, cepat ngantuk. Tapi kalau sekarang sudah mulai terbiasa. Karena udah ada tatap muka ya. Ya pada saat tatap muka pertama itu 2 jam itu sudah lelah bagi mereka. Udah ngantuk-ngantuk gitu ya. Lelah ya. Jadi motivasinya itu masih rendah. Tapi kesininya udah terbiasa. Cuman kendala yang pertama itu, kendala yang kedua kan mereka di sini nggak ada jajanan. Mereka harus bawa minum sendiri, makanan sendiri, hand sanitizer. Ini maaf saya nggak pakai masker nih. Pakai masker pokoknya 5M itu harus diterapkan. Nah karena 5M itu harus diterapkan. Nah karena cuma 2 jam, jadi anak cuma bawa minum. Ada yang nggak bawa bekal, ada yang nggak bawa minum. Jadi kita harus terus
aku selalu mengingatkan besok harus bawa minum, bawa bekal, bawa hand sanitizer gitu. Jangan ada cemilan ya. Gak ada cemilan. Iya kenyataannya begitu. Jadi cepet anakku cepet lelah, kemudian cepet lupa, adaptasinya lumayan. Makasih banyak ya. Iya. Oke. Udah ya. Kamu ada persiapan nggak sih? Pokoknya tadi persiapan kamu apa ya? Kayak buku Kak. Beli pulpen, buku, sepatu, seragam kayak biasa aja ya. Oke. Terus gimana nih rasanya kamu pas kembali lagi ke sekolah? Senang Kak, ketemu teman-teman banyak, terus teman-temannya sangat baik. Oke. Terus yang telah dilaksanakan bedanya online sama offline apa? Misalnya online kan kadang-kadang kayak nggak belajar kan karena nggak ada HP Kak. Misalnya offline kan anak di sekolah terus ada guru dan ngajarin gitu Kak, jadi tugasnya ngumpul gitu. Oh iya. Jadi lebih enak offline ya dibanding online ya. Oke. Terus kesan pengalamannya pas offline ini apa aja? Offline-nya kayak belajarnya gampang, kayak ada guru. Misalkan online nggak ada guru Kak, online kayak di videoin belajarnya. Absen kadang-kadang nggak absen. Misalnya offline kan hadir terus di sekolah. Oke. Begitu ya. Oke, makasih banyak ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Natasha Maria, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Bekasi. Nah, di sini saya akan mewawancarai mengenai evaluasi pelaksanaan PTM di SMP Negeri 1 Tambun. Sebelumnya boleh nggak Bapak perkenalkan diri dulu? Nama saya Giatna. Saya Humas SMP 1 Tambun Selatan. Fungsi dan ininya ya sebagai hubungan dengan masyarakat. Seperti itu. Nah, boleh langsung ke pertanyaan aja ya. Yang pertama, bagaimana sih untuk PTM ini cara menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan PTM kepada orang tua? Atau disampaikan secara langsung atau melalui rapat gitu, bisa dijelaskan? Pertama kali yang ditempuh diadakan rapat dengan beliau Ibu Kepala Sekolah Bu Haji Anissa SPG NPD beserta dengan kurikulum wali kelas. Itu kita cari poin-poinnya untuk bagaimana kita melakukan PTMT untuk bisa menyampaikan dengan pihak orang tua murid. Di situ juga kita buat surat pernyataan sanggupan setuju dan tidak setuju dari orang tua murid. Tapi ya namanya adanya pandemi COVID ini tidak 100% menyatakan orang tua murid untuk adanya PTMT sebelum pandemi ini dinyatakan dari pihak pemerintah berakhir. Tapi semuanya dengan berjalannya waktu akhirnya tercapai dan berjalanlah PTMT sampai saat ini. Nah, berarti pesan itu disampaikan melalui surat edaran ya? Satu melalui edaran, keduanya untuk orang tua murid kan dibagi filenya untuk disampaikan ke masing-masing orang tua murid. Di situ kan ada surat pernyataan. Di situ orang tua murid mengisi apa yang sudah dikasih dari pihak sekolah sebagai apa poin-poin apa aja yang diinikan dari sekolah untuk siswa-siswi masuk. Jadi memang melalui edaran yang di situ disampaikan sama orang tua murid. Untuk ketentuannya, apakah semua murid mengikuti PTM atau ada yang melakukan sekolah offline? Semuanya melalui PTM. 100%. Iya, 100%. Nah, bagaimana pertama tanggapan orang tua murid mengenai pelaksanaan PTM ini? Tanggapan
awalnya pertama kali gimana? Ya karena waktu pandemi ini kan begitu lama ya. Suatu kebahagiaan bagi orang tua murid, putra putrinya bisa mengikuti walaupun cuma terbatas 50%, tapi apresiasi dari orang tua murid ini sangat senang banget karena selama ini kan siswa-siswi ini kan belajar kan secara online, baik ibu guru memberikan juga materi itu kan melalui cuma sebatas online, tidak di sini dilakukan tatap muka di sekolah. Makanya walaupun cuma 50%, apresiasi dari orang tua murid sangatlah senang, baik orang tua murid baik buat siswa-siswinya yang di SMP 1 Tambu. Berarti mereka menyambut dengan baik ya? Ya, menyambut dengan baik. Yang terakhir, apakah ada kegiatan lain selain PTM ini yang dilaksanakan? Kalau kegiatan yang lain untuk kegiatan siswa atau Untuk kegiatan siswanya? Kegiatan siswa, jadi dari masing-masing guru menyampaikan untuk siswa-siswi bisa membantu peran orang tua saat posisi di rumah. Contoh, ya ada yang di situ untuk diarahkan membantu cuci piring, bersih-bersih, untuk memelihara tanaman yang ada di rumahnya. Jadi tetap walaupun posisinya itu di rumah, pihak sekolah pun selalu memantau kegiatan siswa-siswi yang ada di rumah masing-masing. Berarti kalau kegiatan selain kegiatan yang di sekolah maksudnya belum ada kayak SK? Kalau di sekolah belum ada. Belum ada. Berarti eskul. memang benar-benar masih belajar aja. Iya, iya. Mungkin cukup Pak segitu. Iya. Makasih. Bapak di sini sebagai guru juga ya? Saya sebagai di sini tata usaha. Tata usaha. Oke. Bagaimana transportasi yang digunakan untuk anak pulang? Ketika anak pulang, apakah pulang pergi dari sekolah, bagaimana memastikan agar anak pulang itu tepat waktu dan tidak terjadi kerumunan di sekolah? Itu dijemput atau bagaimana dari menurut Bapak sendiri? Jadi gini, saat pembahasan rapat, adanya PTMT ini kita di situ bagian poin-poin juga disampaikan di surat edaran, disampaikan dengan pihak orang tua bahwa di situ untuk siswa itu berangkatnya diantar orang tua. Terus jam pulangnya juga harus dijemput orang tua murid. Seperti itu. Untuk menghindari karena ini memang masih terbatas, untuk menghindari siswa-siswi ini sehabis sekolah bermain di temennya atau juga bermain di lingkungan sekolah. Jadi dipastikan bahwa siswa-siswi SMP 1 Tambun ini posisi sudah jam masuk juga diantar orang tua, jam pulang juga dijemput ya orang tua.